Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamaah Muawanah beserta bapak para ketua cabang, bapak pengulu, bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus sahabat dusun Karangmakam Dayu, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Luqmanu alaihi salam libnihi, dan berkata Luqman kepada putranya. Apa kata beliau? La tahqiranna ahadan, janganlah engkau meremehkan, janganlah engkau menganggap rendah ahadan seseorang, lihul qani siyabihi, karena lusuh pakaiannya. Fa inna rabbaka, maka sungguhnya Tuhanmu, wa rabbahu, dan Tuhan ia yang kau hina itu, wahidun, sama. Tuhan kita dengan Tuhan yang kita hina sama, yang memberi rezeki sama. Siapa? Yani Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat Luqman kepada putranya. Kenal ke Luqman, Bapak Ibu? Luqman sampai disebut menjadi salah satu dari nama surah Luqman, surah Luqman. Luqman ini berasal dari Afrika. Ada yang mengatakan di wilayah Sudan. Jadi di bidang ciri dengan Afrika niki bulu ni keriting, kulit dia bidang, beweh ni tebal, gigi potek. Lemo terbayangan niki wa andin mai wa tetele. Tetapi sama yang menciptakan mereka niki adalah Allah. Ayo buat telarang. Ketika kita menghina makhluk Allah, maka sama halnya kita menghina ciptaan Allah, menghina Allah. Maka mudah-mudahan kita selalu menjaga ucapan,
kita jauh dari menganggap rendah orang, apakah dari sisi fisik, pakaian, penampilan, segala macam. Ini kita sebut, wahai anakku, jangan engkau menganggap remeh seseorang yang pakaiannya lusuh, ditempel pakaian, saking nadik abaran ini. Sebab Tuhanmu dengan Tuhannya sama. Bisa jadi yang kau remehkan, yang kau hina, bisa jadi hatinya lebih bersih dari hatimu. Bisa jadi dia lebih taat daripada. Wa qala Yahya bin Mu'az, berkata Yahya bin Mu'az, hubbuka lil fuqara'i, kecintaanmu kepada orang-orang fakir, min akhlaqil mursali, termasuk dari akhlak para rasul. Kita cinta, senang, tebarang kaca dengan fakir, maka niki adalah bagian dari akhlak para rasul. Sebab rasul-rasul yang Allah utus, mereka cinta jauh dengan miskin, cinta jauh dengan tertindas, cinta jauh dengan selemah, gitu. Maka tentu saya sambil ikuti akhlak para rasul, maka cintailah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Berarti seandainya terbenci, maka seolah-olah kita bertolak belakang dengan akhlak para rasul. Wa isaruka, dan isarmu alias prioritasmu, utamaan engkau majalisatihim, akan majlis mereka. Jadi terperintah untuk lebih mengutamakan bareng kaca majlis-majlis mereka. Min alamati solehin, termasuk tanda orang-orang soleh. Jadi arak majlis dengan fakir, arak majlis dengan sugih. Saya sak kumpul demen mendahulukan, memprioritaskan kumpul di majlis orang yang fakir, orang yang miskin, maka menjadi tanda orang soleh. Berarti sebalik, kumpul kanca dengan sak sugih-sugih, maka mohon maaf lali. Coba biasalah untuk kumpul kanca dengan sak sugih, luik pegawaian segala macam, pasti itu Allah akan tambah rasa melek delik dunia. Pas bahas ni, bahas beti, ni bahas ni untung, ni bahas kepeng, lah melek aja ni. Lamun terkumpul kanca dengan miskin, dengan sandi Arab, kaya, parang kegundoan, dia ada apa-apa, ternyata ni jauh lebih parah, dia ada makanan. Para kita doang, dia narak pakaian, ternyata ni jauh lebih parah, sama sekali dia ada berduit pekakas pakaian. Jadi lemut kumpul kanca dengan fakir, dengan miskin, insya Allah akan menambah rasa syukur. Lagu sebalik, kumpul kanca dengan yang lalai, maka tentu akan menambah kelalaian. Allah akan berikan sifat lalai kepada kita. Wa firaruka min suhbatihim min alamatil munafikina, dan keenggananmu, keebukanmu, arti ndik temele Nabi min suhbatihim, dari bersahabat dengan mereka, enggan tuh ebuk bareng, ebuk berbaturan kaca dengan fakir miskin, min alamatil munafikin, termasuk dari tanda orang munafik. Nabi SAW cinta kepada orang-orang fakir, cinta kepada orang-orang miskin. Nabi kita jadi umat Nabi, dek temele bareng, dek temele berbaturan kaca dengan miskin, dengan fakir, maka niki termasuk tanda munafik. Wa fil akhbari, dan di dalam khabar, anil kutubis salifah, dari kitab-kitab terdahulu, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah SWT auha, telah mewahyukan, ila ba'di anbiya'ihi alaihimussalam,
kepada sebagian para nabi-nabinya. Tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa Allah mewahyukan informasi berita kepada sebagian para nabinya. Nabi isin berita niki, ihzar, waspadalah, takutlah engkau, an amqatuka. Niki wahyu di sida Allah, manik di sida Allah ya dalam kitab-kitab terdahulu. Takutlah kalian an amqatuka, bahwasanya aku murka kepadamu. Nabi kena murka, takutlah hendak kesak gedak kelek sida pada. Niki manik di sida Allah SWT. Fatasqutu min aini, maka engkau menjadi hina atau jatuh. Lamun kau murka, maka secara otomatis engkau akan menjadi terjatuh alias hina. Min aini, dari pandanganku. Namun Allah murka, maka seolah-olah kita dihinakan oleh Allah, jauh dari pandangan Allah, tidak mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa asabu, maka aku curahkan alaika atasmu ad-dunya sobba, akan dunia dengan curahan yang banyak. Ketika ada orang yang dicurahkan kenikmatan dunia, diberi kepuasan, tapi pun kemelek terus sampai lale, bisa jadi itu tanda Allah murka kepada kita. Berarti seandainya arak dengan teruji si miskin, tetapi dia taat kepada Allah, tanda Allah sayang. Sebalik lemun arak dengan sogeh luwe harta benda lale, bisa jadi Allah murka. Ikembek karena mereka niki jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab dunia niki semakin dipuaskan oleh Allah SWT. Sering dan sampean arak dengan rajin beribadah, tetapi secara rezeki harta benda nabi arak di tebih sempit. Rajin ibadah lagu kemandek, rezeki kemandek, urusan di lancar. Sebalik arak dengan ahli maksiat lancar, rezeki lancar, urusan lancar, segala macam lancar. Sehingga ada orang berkata, oh berarti ini jangan kena ibadah. Ini bukti ahli maksiat lagu tetap tekabulan apa kemelek sih di sida Allah. Maka berhati-hatilah ketika ada orang yang kaya, segala urusan terlaksana lagu maksiat kepada Allah. Itu yang disebut dengan istidraj. Nabi kena istidraj niki artin terpuasa sidalah apa kemelek sampai lale di akhir hayatnya, maka diberikan azab yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad kanat Aisyah, sungguhnya adalah Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, radhiyallahu ta'ala anha, tafarraqa mi'ata alfi dirhamin. Jarin Aisyah niki pernah membagikan uang 100.000 dirham fi yaumin wahid, dalam satu hari. Lah keluar kepeng niki 100.000 dirham terbagi sejeluh. Yuwajjahuha ilaiha, yang dikirim akan itu mi'ata alfin, 100.000 itu dinar dirham, ilaiha kepada Aisyah Muawiyatu. Muawiyah niki fa'ilnya. Jadi Muawiyah orang yang mengirimkan uang kepada Aisyah untuk diberikan kepada orang-orang sejumlah berapa? 100.000 dirham. Wa ibnu Amir wa ghairuhuma.
Ibnu Amir dan selain dari keduanya. Jadi Muawiyah dan Ibnu Amir dan selain dari mereka mengirimkan uang 100.000 dirham ke Siti Aisyah untuk diberikan. Hanya sejelur lebih kepeng 100.000 dirham ni. Wa inna dar'aha, dan sesungguhnya pakaiannya Aisyah lamarkuun, yakni ditambal. Lah pakaian Siti Aisyah ya tukang bagi kepeng 100.000 dirham woi luit ni. Lagu sak tukang bagi kepeng niki tangkung pakaian itu tempel. Mula beli tangkung solahan. Lagu demen sangkur-sangkur, bagi-bagi sedekah berinfak. Sedangkan yang membagikan uang niki yakni Siti Aisyah pakaiannya ditempel. Wa taqulu laha, dan berkata kepada Aisyah siapa? Al-jariyatu, yakni jariyah, budak perempuan, berkata kepada Aisyah, "Kembek, ya bangano ini yang ngebeng kepeng lagu penampilan den sok pakaian itu ten." Sehingga jariyah itu berkata, "Lau ishtaraitu laki, jikalau aku membeli laki untukmu bidirhamin dengan 1 dirham." Jak kebait nane 1 dirham sabe makuno lahman. Jak kebelian lahman, daging, taftorina alaihi, yang engkau pakai berbuka dengan uang 1 dirham. Jak terbelian daging niki adem kadu berbuka. Wa kanat shaimatun, karena si Aisyah itu adalah ia berpuasa. Ben tukang bagi kepeng bu tangkong tetempel bu puasa. Itu periakan ya si jariyah niki. Faqalat, maka berkata Aisyah, "Lau zakkartini la fa'altu." Seandainya engkau mengingatkanku, la fa'altu, niscaya aku kerjakan. Wa kana qad awsaha, dan adalah sungguh mewasiati akan Aisyah Rasulullah, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artin Sayyidatina Aisyah ketika ditawarkan daging segala macam melek lagu ia ingat nepi satu wasiatan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bait kepeng niki masih bau, seandainya mele terbelian daging niki pun terima masih sah-sah saja, bau-bau saja. Niki lagu ia ingat nepi sak kesampaian tewasiatan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sabda Rasulullah? Wa qala, dan bersabda Nabi, "In aradti, jikalau engkau ingin al-luhuqa ya, yakni akan menyusul bi terhadapku, wahai Aisyah, seandainya mele menyusul kepadaku, amu mele terut awaran iki, fa'alaiki, maka tentu harus atasmu bi aisil fuqara, dengan hidup seperti orang fakir. Nani mau terima bau-bau doang lagu, mau mele susul aku, mele terut aku, maka nendek terima apapun, belian tangkong, tebing kepeng, belian daging, barang niki, maka hiduplah seperti fuqara. Wa iyyaki, dan peliharalah engkau wa majalisatal agniya, akan majlis para agniya, para orang-orang kaya. Jadi terbaca kitab Mukasyafatul Qulub nikilah ibrat, tersuruh terkumpulkan dengan fakir, ni kumpulkan dengan agniya. Niki pelihara, jaga, waspada, kumpulkan agniya. Wala tanzai, dan janganlah engkau lepas wahai Aisyah dar'aka, akan bajumu, hatta tarqaihi,
sehingga baju itu tertembel. Artinya ndak lepas meskipun tangkung ni ya wah tertembel. Am terbelian ane ndak lepas dah kan berjait-jait mudia. Dah kan soek buat tembelan kedua. Zaman makin niki ndak man kena tertembel. Keriput dong ruan di man setrika lah kurang pede tulah malik untuk cari pakaian sealai sampai buka lemari dia tertawai tu si luit pakaian. Buat apakah setiap pakaian teniki sudah kita pakai untuk ibadah atau tidak? Sebab nepi pun yang kita miliki jangan tercek wah dek kedu ibadah, wah dek kedu lalu ngaji pakaian, wah dek kedu lalu kedu sembahyang. Karena jangan sampai bodeh termontor ndak sekedu begawean doa, kedu jok masjid anda, kedu lalu ngaji, kedu lalu hadir jok majelis ilmu. Jadi pas tercek apa yang juk montor, oh korang pengaji ya Allah, oh menojak aman abah ni je. Ni romidah ni juk montor. Waja'ah rajulun ila Ibrahim bin Adham, dan datang seorang laki-laki atau menemui laki-laki ini kepada Ibrahim bin Adham, salah satu wali Ibrahim bin Adham, bi asrati alapin, membawa 10.000 dirham. Jerin arak dengan mama ia jauhan Ibrahim bin Adham niki 1000 alap, 10.000 dirham. Fa'aba alaihi, maka enggan, tapi kena enggan, menolak. Siapa yang menolak? Ibrahim bin Adham. Ayyakbilaha, untuk menerima uang yang sejumlah 10.000. Lah lemon itu terjauhan 10.000 10 juta misalnya. Alhamdulillah. Rombo itu. Niki Ibrahim bin Adham. Oh, nehi. Tidak. Dia enggan, dia tolak. Fa'alha alaihi rajulu, maka si laki itu terus memohon kepada si Ibrahim aden terima kepeng. Faqala lahu Ibrahimu, maka berkata kepada laki-laki itu oleh Ibrahim, saking dek milih nerima muni Ibrahim bin Adham, apa kata beliau? Aturidu an amhu ismi, apakah engkau ingin supaya aku hapus namaku min diwanil fuqara'i, dari daftar-daftar orang-orang fuqara? Sebab orang-orang fuqara niki wah terdata nama-nama. Lemon wah masuk dalam golongan fuqara mulia. Nah, nani lemu keterima kepeng salangan sida 10.000 dirham, berarti tercoret kelangan nama-nama min diwanil fuqara, dari daftar golongan orang-orang fakir. Wah niki terima bi asrati alafi dirhamin, niki dengan 10.000 dirham. La af'alu zalika abadan, aku tidak mau melakukan yang demikian itu selama-lama. Nikilah waliullah niki. Wa qala Rasulullah sallam, dan bersabda baginda Rasulullah sallam, tuba liman hudiya ilal Islam, beruntunglah bagi orang yang diberi petunjuk kepada Islam. Beluk miliar jumlah manusia di dunia kurang lebih, tetapi yang beriman sekitar 2 miliar. Iman merek, lagu pelaksanaan rasa pecu, rasa setengah pecu, rasa super pecu. Tinggal terpilih apakah kita ia peculuan atau sekedian atau tengah-tengah. Kembali ke diri kita masing-masing. Nikilah kita beruntung diberi petunjuk untuk memeluk Islam. Dalam kitab-kitab tersebutan hidayah atau petunjuk niki ia berdua tingkatan. Petunjuk yang paling dasar dia tersebut dengan naluri, insting. Semua makhluk diberikan, apakah manusia ataukah binatang.
Binatang ni kindek tebing akal tapi diberi naluri insting. Ambil contoh, misal lebah. Tak kena lebah kenjiruan. Lebah ni membe tahu apakah lebah Afrika, lebah Indonesia, lebah Amerika. Balik ni menua model persegi 6. Kembali persegi 6 karena rumah yang persegi 6 niki ukuran pada setiap peluang pada doang dia narak sak belian dia narak sak kodean pada doang, padahal dia narak meteran lemun piak balik lebah ni lagu kini sak tepat. Niki insting ilmu yang Allah berikan kepada lebah. Nah kembali persegi 6 sebab lemun bulat balik maka ketika tama medu niki sak tersimpan pasti arak sisa. Makin niki bulat ni bulat ni bulat ni bulat arak sisa na niki gitu. Berarti arak ruangan yang tak terpakai. Tapi ketika persegi 6 semua sudut semua tepi terpakai. Saya aja lebah ni bu membe lebah membe negara ipada balik padahal den wahara study banding ya. Den wahara perajahan cara membuat rumah menentah. Ini menunjukkan bahwa ada yang memberikan hidayah insting itu yakni Allah SWT. Di atas hidayah niki arak teparan hidayatul hawas panca indera. Dengan sebab kita melihat tahu kita lihat gunung lah kebelik, kita lihat bulan lah kebelik, kita lihat matahari lah ambil tak tekan ni. Dengan melihat segala macam niki lewat panca indera kita bisa tahu ni pasti zat yang maha kuasa sak nyipta. Ni doang musola karang makam daya ni lah solah nan robin sak jeri lah solah. Saya cipta saya piak pasti arak dengan piak dia mungkin selung-selung arak gitu. Sesolah-solah gedung sehebat-hebat tukang piak gedung pasti berduit tekan gitu. Seandainya arak dila arak kabel bu pas kita lihat ciptaan Allah niki matahari langit betok tekan. Datang matahari mbek kabel betok stop kontak. Niki bu secara otomatis semun wahjam setengah pitu tae kuah jelu lemun bareh jam 6 sore telang jelu niki de tuah tepesan-pesan oi selung-selung gitu. Seandainya tiang pelunggu sami misal makin terpesan si Allah atur matahari bingung penyala balik adila balik terdoang piran tematik kadang diinten kadang nyala sampai jam kadang lupa tematik. Ini adalah gambaran lemut tersuruh itu atur hura apapun ni maka terserah wajah maha pengatur yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman hidayah sak kedua niki terbatas. Hidayah panca indera niki terbatas gitu. Bukti luwek dengan melihat matahari lagu den baik mau hidayah gitu. Sebagian yang melihat sampai mendatangkan petunjuk. Sehingga diberikan hidayah yang ketiga, hidayatul akal. Hidayah akal yang tidak bisa dijangkau oleh mata bisa dijangkau oleh akal. Belian bulan dengan bintang, kalau kita melihat dengan mata maka jawabannya belian bulan. Coba pedasan belian bulan dari bintang. Lagu ketika kita berpikir merenung pas digali dikaji ternyata ia belian bintang. Kan kocet saking jauh dia pun sendiri tak kocet, tapi secara akal secara hitung-hitungan ternyata belian bintang. Lalu dengan tebing akal jadi profesor bergelar si biru meteran gelar nemudi lagu dan kenal Allah gitu. Maka nikmat atau hidayah di atas akal namanya hidayatuddin, hidayah agama. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah agama. Dagat tendek berdua gelar-gelar di tuh sekolah lagu alhamdulillah tamat agama Islam. Nah di atas hidayatuddin ada namanya hidayatul taufik. Hidayah yang paling tinggi ini hidayah taufik. Milih gawe aturan-aturan Islam. Makin tamat Islam belum tentu baju sembahyang. Tamat Islam belum tentu rajin sembahyang, puasa segala macam. Tapi ketika Allah berikan hidayah taufik, maka dia rajin sholat, taat kepada Allah.
maka ia tertunas niki taufik nggih, ada tekicani hidayah taufik. Nikilah tingkatan hidayah. Maka beruntunglah orang yang diberi hidayah oleh Allah SWT, dan hidayah niki adalah hak dari Allah SWT, lalu tetap berusaha miti. Niki nggih. Selanjut, wa kana aishuhu kafafan wa qana'a bihi, dan adalah kehidupannya kafafan, cukup nggih, wa qana'a bihi, dan ia qan'ah artinya puas dengan apa yang cukup itu. Jerin seisa berdua sifat cukup, merasa cukup, qan'ah dalam artian itulah orang yang bahagia. Sampun terbahas niki. Sei dengan sa paling bahagia, yakni dengan sa aten niki arah qan'ah, merasa cukup, bahagia nu. Sebalik sei dengan sa selalu susah, stres, dan ini tenang, dengan sa berdua sifat dengki. Jadi dalam arti namun berdua sifat dengki, ya susah-susah. No dengan senang, ya susah telik dengan senang. Nikilah lamun ara kedengkian ya dalam jiwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah, ya ma'syaral fuqara, wahai orang-orang fakir, kelompok orang-orang fuqara, a'tullaha, berikanlah kalian akan Allah SWT ridho. Jadi ketika engkau melakukan nabi pun berikanlah redho, ikhlas, nerima kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qulubikum, dari hati-hati kalian. Ndak terbaik dalam aten teniki tidak menerima. Ketika terjadi sesuatu kepada kita, apakah yang kita senangi atau tidak, tentu atas dasar kehendak Allah, kekuasaan Allah, kuasa Allah. Habut reda nerima, anggih sila. Sebab kita disetir oleh Allah. Maju, mundur, di situ mundur. Tazfaru, kalian akan memperoleh bisawabi fakrikum, dengan pahala kepakiran kalian. Lemum ridho, maka pahala dengan sebab kepakiran kalian. Wa illa, dan jikalau tidak, artinya jikalau tidak engkau berikan ridho kepada Allah, fala, maka tidak engkau dapat pahala. Jadi ridho, memridho, mau pahala. Lamun dia ridho, dia mau pahala. Fal awwalu al-qani'u, maka yang pertama adalah al-qani'u, orang yang qana'ah, merasa cukup. Wa hadza ar-radi, dan ini adalah ar-radi, yang orang yang ridho. Yakadu yash'uru hadza bimafhumihi, hampir mengisyaratkan dengan kepahamannya, anal harisa, bahwasanya rakus, la sawaba lahu, tidak ada pahala baginya, ala fakrihi, atas kepakirannya. Arak dengan rakus, bu pakir, ndik mau pahala. Walakinnal ma'lumat al-waridah fi fadlil fakri, akan tetapi ada informasi yang bersumber fi fadlil fakri, di dalam keutamaan kepakiran, tadullu ala anna lahu, menunjukkan atas bahwasanya rakus itu sawaban, dapat pahala. Pokok pakir meskipun rakus mau pahala. Lemon keterangan seonek seandainya pakir lagu rakus, ndik merido rakus, ndik mau pahala. Tetapi ada keterangan mengatakan bahwa meskipun merakus lagu pakir, mau pahala.
kama sayati tahqiquhu, sebagaimana akan datang keterangannya atau kebenarannya, penjelasannya. Fa'alal murad, maka bisa jadi yang dimaksud bi'adamir ridho, dengan ketiadaan ridho, huwal karahatu, yakni ketidaksukaan, li fi'lillahi, terhadap perbuatan Allah SWT, fi habsid dunia, di dalam menahan dunia, anhu, daripadanya. Wa rubba ragibin fil mali, dan betapa banyak orang yang gemar di dalam harta, arak dengan senang dalam harta, la yahturu bi qalbihi, tidak tergerak di hatinya, ingkarun ala Allah taala, ingkar atas Allah taala, wala karaha fi fi'lihi, dan tidak ada unsur benci atau tidak senang fi fi'lihi, di dalam perbuatan Allah. Fatilkal karahatu, maka ketidaksenangan itu, hiyallati tahbitu, yaitu yang menghapus sawabal fakri, akan pahala kepakiran. Jadi mbak ni arak dengan pakir, nadik kepeng segala macam. Nah, lagu ridho terhadap ketetapan Allah, ketentuan Allah. Barat niki jelas mau pahala. Nah, terus makin arak dengan pakir buk rakus. Ada yang mengatakan dek mau pahala lantaran rakus, tetapi keterangan mengatakan tetap mau pahala selama dia tidak ingkar terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar rakus-rakus doa, lagu ndek sampai menganggap perbuatan Allah niki dia tak senangi. Alamun dia benci terhadap perbuatan Allah, maka itulah yang menghapus pahala kepakiran. Waruyaan Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu annahu qala, inna likulli syai'in miftahan, sungguhnya setiap sesuatu ada kunci. Makin taik motor depan arak kunci, jak tama balik buka lawang arak kunci. Wa miftahul jannati, dan ada pun kunci surga, hubbul masakini, yakni cinta kepada orang-orang miskin, wal fuqara'i, dan cinta kepada fakir. Ia salah satu kunci surga, yakni ada cinta kepada orang-orang yang lemah. Li sabrihim, karena kesabaran mereka. Sabar orang-orang miskin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang masuk dalam kategori miskin, fakir, but sampai jadi kekasih Allah, tentu dengan sebab kesabaran, keredoan terhadap apa yang Allah tentukan kepada mereka. Hum julasa'ullahi ta'ala yaumal qiyamah, mereka itu yakni orang miskin, orang fakir yang diberikan kesabaran, mereka itu duduk di dekat Allah. Lema elek jelok ya kiamat. Lah ni kirun kelebihan dengan fakir dengan miskin sabar, maka lema jelok kiamat menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala, artinya dekat dengan Allah. Wa ruya an Ali karamallahu wajh anin Nabi sallallahu annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala al-fakirul qani'u, sepaling cinta hamba kepada Allah al-fakirul qani, yakni orang yang fakir, yang qani, yang merasa cukup. Inilah sepaling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, yang hamba itu kepakir dan qani. Birizkihi, dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-radi, ia ridho alallahi ta'ala, atas pemberian Allah SWT. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah bersabda, Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikanlah makanan pokok untuk keluarga Muhammad kafafan, ya secukupnya. Ada yang baik Allah berikan makanan pokok sekedar, yang penting masih
untuk bertahan hidup, untuk bisa menjalankan ketaatan, dan lebih-lebih abad. Wa qala, dan bersabda beliau, ma min ahadin goniyin wala fakirin, tidaklah termasuk salah satu dari orang kaya dan juga tidak dari orang yang fakir, illa melainkan wadda yaumal qiyamah, ia ingin esok di hari kiamat, annahu, bahwasanya kana utiyakutan fid dunya, adalah ia diberikan makanan pokok di dunia. Arti lemak dengan sak sugih atau dengan sak miskin, ingat entah nedo pelik dunia. Nah, ketika ingat entah nedo pelik dunia, mereka loyan menyesal. Nenek keji keding kenikmati be makanan pokok doa. Artinya nyesel tentang hidup berlebih-lebihan. Wa auhallahu ta'ala ila Ismail alaihissalam, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Ismail, utlubni indal munkasirati qulubuhum, carilah aku ketika al munkasirah qulubuhum, ketika terpecah qulubuhum, hati-hati kalian. Pete aku saat terpecah hati-hati kalian. Bingung para Nabi Ismail, waman hum, siapa mereka? Siapa orang yang hati-hatinya terpecah? Waman hum, siapa mereka? Qala al fuqara'u as-sadiquna, yakni orang-orang fakir yang as-sadiqun, yang jujur. Saya sak mele cari aku malik di sida Allah, maka carilah orang yang mungkasirah, yang terpecah hatinya. Siapa itu? Yakni orang-orang yang fakir, yang jujur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ahada afdalu minal fakiri, tidak ada seorang yang lebih utama daripada orang yang fakir, iza kana radian, apabila ada fakir itu radian, ridho. Bin fakir bin ridho, luar biasa. Tidak ada yang lebih utama dari fakir plus ridho. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, aina safwati min khalqi, mana pilihanku dari makhlukku. Fatakulul malaikatu, maka berkata para malaikat, wa man hum ya Rabbana, siapa mereka itu wahai Tuhan kami. Jadi nejelo kiamat Allah menyampaikan mana orang-orang pilihanku dari makhlukku. Maka malaikat bertanya, sayinu ya Allah. Fayaqulu, maka berkata Allah, fuqara'u al-muslimina, orang-orang fakir di antara muslim, dari golongan muslim. Al-qani'una, di samping fakir dari golongan muslim, mereka al-qani'unya, orang yang memiliki sifat qanaah, merasa cukup, li'atoi, terhadap pemberianku. Ar-raduna, mereka pun juga orang yang ridho, biqadri, dengan takdirku. Pertama ya fakir dari golongan muslim, kedua yang dah berdua sifat qanaah dari pemberian Allah, dan yang ketiga ya ridho terhadap takdir Allah. Adkhiluhum, masuklah kalian, masuklah akan mereka. Hum, yakni mereka niki maksud fuqara, orang yang qanaah, orang yang ridho, masuklah mereka itu al jannata, ke dalam surga. Fayadkhulunaha, ketika Allah perintahkan mereka masuk ke dalam surga, maka mereka pun masuk ke dalam surga. Wa yakuluna, dan mereka makan, wa yashrabuna, dan mereka minum, wan nasu fil hisabi, sedangkan manusia fil hisab, di dalam hisab. Namun wah orang-orang fakir dari golongan muslim, wah bejulu tama surga, orang ridho tama,
jog dalam surga, orang qanaah tama jog dalam surga. Nah, sak bingung niki kebanyakan manusia saat dihisab, dia man duduk, dia man tenang, dia man jelas. Ya taraddaduna, mereka bingung alias sibuk. Fahaza fil qani, maka ini di dalam qani, ya. Orang yang qanaah warradi. Wa amma zahidu fasanazkuru fadlahu, ya. Kaitan dengan zahid, orang yang zuhud, maka akan kami sebutkan fadlahu, kelebihannya insyaallah taala, jikalau Allah menghendaki. Ajarin sampun terbahas niki adalah qanaah, ridho. Seandainya mana niki adalah orang yang zahid, orang yang zuhud, ya. Nabi penjelasan zuhud pasanazkur, insyaallah jangan terjelasan di bab-bab berikutnya insyaallah taala, jikalau Allah menghendaki. Lewat sambung wa amal asaru fir ridha wal qanaati fa kasiratun ila akhir ilahuna wallahu a'lam bisawab ilahil marji'ul ma'ad. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum memulai majelis ilmu berzikir barat biasa, tentunya surah Al-Fatihah kita hadiahkan pertama kepada guru kita almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Ridwanullah Tauhid Ummina, dan kepada ina amat keluarga yang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kuburnya taman dari taman-taman surga, dan kepada Bijajarit mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah, dan kepada gubuk yang perunggu sami niki dengan sebab perkumpulan teniki mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, mudah rezeki jadi sisi Allah SWT. Dan mudah-mudahan bagi yang berinfak, bersedekah, ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam harta benda, dan mudah-mudahan saat datang saat ajal mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.